Shalom Bapak Ibu, Saudara setara anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan pada hari ini. Tentu kita semua berharap kita dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkat. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu, bahkan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tuntun hamba-Mu dan juga saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Dan firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar daripada perenungan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 79, khususnya di ayat yang ke-9. Kebenaran Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur 79 ini ditulis didasari kepada sebuah peristiwa ketika kerajaan Yehuda mengalami kehancuran. Kota Yerusalem menjadi puing-puing karena serangan tentara Babel. Dan saat itu Bani Asaf mengajak warga di tengah-tengah kehidupan yang teraniaya, kehidupan yang tertekan. Mereka berseru untuk bersama-sama berdoa dan memohon dengan rintihan agar Tuhan memberikan pertolongan. Setiap kita pasti pernah mengalami adanya sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan ketika masalah itu ada di dalam setiap kehidupan kita, kita pasti ingin agar segera mendapatkan pertolongan, jalan keluar, dan pemulihan dari setiap masalah itu. Lalu, kemana kita harus berseru? Kemana kita harus meminta pertolongan? Mazmur 79 mengingatkan kepada kita, hanya kepada Tuhanlah kita berseru dan memohon. Saat ini kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sebuah masalah seperti tembok yang akan runtuh, seperti puing-puing, sehingga orang beranggapan bahwa tidak akan bisa diselamatkan, tidak akan bisa ada harapan, dan tidak akan bisa dipulihkan karena persoalan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan penyertaan-Nya kepada kita. Tuhan memberikan jalan bagi kita ketika kita mau datang kepadanya. Di dalam Yeremia 29, khususnya ayat 2 dan 4, di situ Tuhan berfirman, datanglah kepadaku, berserulah dan berdoalah kepadaku, maka aku akan mendengar. Carilah aku, maka engkau akan mendapatkannya. Tanyakanlah aku dengan sepenuh hati, maka kamu akan mendapatkannya, dan aku akan memulihkan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah di dalam memahami pertolongan, jalan keluar, pemulihan yang diberikan Tuhan. Karena seringkali kita berpikir bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu harus sesuai dengan pikiran kita, harapan kita, maupun sebagai sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita bisa terwujud ketika kita meminta pertolongan Tuhan. Seburuk apapun
sedalam apapun peristiwa yang terjadi kepada kita, Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang menurut Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa di dalam Yesaya 55 di situ dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, itulah jalanmu dan jalanku, rancanganmu dan rancanganku. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan mempersiapkan dengan mempertimbangkan kuasanya, mempertimbangkan kekayaannya dan kemuliaannya, agar apa yang menjadi pertolongan Tuhan itu di dalam setiap proses yang dikehendaki oleh Tuhan itu ada tujuan untuk mendidik, mendewasakan, menguatkan. Utamanya adalah iman kita, sehingga ketika kita nanti menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam perjalanan kehidupan berikutnya, kita sudah dipersiapkan Tuhan bahwa di situ kekuatan Tuhan senantiasa menyertainya. Persoalan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya apa yang seringkali kita pergumulkan di dalam kehidupan, seringkali itu harus melalui sebuah proses. Dan proses yang diberikan itu adalah proses menurut rencana, kehendak, waktu, dan rencana Tuhan sendiri di dalam setiap proses itu. Oleh sebab itu Tuhan telah memberitakan kepada kita, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Oleh sebab itu, mari ketika kita menghadapi persoalan permasalahan di dalam kehidupan kita, janganlah kita lari daripada persoalan permasalahan itu, tetapi senantiasa percayakan itu kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan menyelesaikannya. Percayalah dan andalkanlah Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.